Ada satu percakapan penting yang sebenarnya belum pernah dibicarakan oleh kebanyakan pria usia di atas 60 tahun. Bukan dengan dokternya, bukan dengan temannya, dan tentu saja bukan dengan keluarganya. Padahal percakapan ini diam-diam dapat menentukan seberapa nyenyak Anda tidur, seberapa bebas Anda bergerak, dan seberapa besar rasa percaya diri Anda dalam tahun-tahun mendatang. Topik ini adalah tentang bagian tubuh yang jarang mendapatkan perhatian sampai akhirnya mulai menimbulkan masalah, yaitu prostat Anda. Saya Dr. Sarah, seorang dokter spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun membantu para pria memulihkan vitalitas, memperbaiki sirkulasi tubuh, dan membangun kembali rasa percaya diri mereka secara alami. Hari ini, saya ingin berbicara langsung kepada Anda, karena apa yang akan saya bagikan telah mengubah hidup ribuan orang menjadi lebih baik. Banyak pria percaya bahwa sering terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi, aliran urin yang melemah, atau rasa tidak nyaman di areal bawah tubuh adalah hal yang wajar terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, sains menunjukkan bahwa anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Dalam banyak kasus, keluhan-keluhan tersebut dapat dikurangi bahkan dicegah hanya dengan kebiasaan sederhana yang Anda lakukan di rumah setiap hari. Tetaplah bersama saya sampai selesai, karena salah satu kebiasaan yang akan saya jelaskan seringkali membuat para pasien terkejut ketika saya mengungkapkannya. Dan kebiasaan itu mungkin menjadi hal paling penting yang menjaga tubuh Anda tetap berfungsi dengan baik selama puluhan tahun ke depan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami dulu mengapa kelenjar kecil sebesar kenari ini sebenarnya pantas mendapat perhatian jauh lebih besar daripada yang selama ini diberikan oleh para pria. Bayangkan kandung kemih Anda seperti balon air, dan uretra sebagai sedotan tipis yang membawa urin keluar dari tubuh. Sekarang bayangkan ada semacam kerah lembut yang melingkar di sekitar sedotan itu, dan kerah tersebut adalah prostat Anda. Saat masih muda, ukurannya kira-kira sebesar kenari. Terasa padat, namun tetap lentur. Tugas utamanya sederhana, yaitu memproduksi cairan yang memberi nutrisi dan melindungi sperma. Tetapi seiring bertambahnya usia, kerah itu perlahan mulai mengencang. Ketika seorang pria memasuki usia 60-an, lebih dari separuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda pembesaran. Setelah usia 70, angkanya meningkat hingga sekitar 8 dari 10 pria. Istilah medisnya adalah benign prostatic hyperplasia atau BPH. Kata benign mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi efeknya bisa sangat mengganggu. Ketika kelenjar ini membesar, prostat menekan uretra, mempersempit jalur keluarnya urin, sehingga membuat aliran urin menjadi lebih sulit. Itulah saat Anda mulai merasakan gejala klasik seperti aliran yang lemah, sulit memulai, perasaan bahwa kandung kemih tidak benar-benar kosong, serta bangun berkali-kali di malam hari yang akhirnya merampas tidur nyenyak Anda. Berikut adalah kenyataan yang sering mengejutkan banyak pria. Pertumbuhan prostat bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tak terhindarkan seiring bertambahnya usia. Penelitian dari Mayo Clinic dan Cleveland Clinic menunjukkan bahwa pola hidup tertentu, seperti kurang minum, buruknya sirkulasi tubuh, stres berkepanjangan dan gangguan tidur memiliki peran besar dalam seberapa cepat prostat membesar. Dengan kata lain, Anda tidak sepenuhnya tidak berdaya. Saya sudah melihat banyak pria usia akhir 70-an kembali merasa nyaman, bisa tidur tanpa gangguan, dan merasakan energi yang lebih baik hanya dengan mengikuti beberapa kebiasaan alami secara konsisten. Dan bagian terbaiknya, semua ini tidak melibatkan obat, operasi, atau suplemen mahal. Saya ingin memperjelas bahwa apa yang akan Anda dengar bukanlah nasihat cepat yang hasilnya instan. Ini adalah penjelasan ilmiah yang diterjemahkan menjadi tindakan sederhana sehari-hari, yaitu 5 kebiasaan yang terbukti mendukung fungsi prostat, mengurangi peradangan, dan memperbaiki sirkulasi di seluruh tubuh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahasnya satu persatu. Anda akan memahami bagaimana hal yang tampak biasa seperti cara Anda minum air, bergerak setelah makan, atau menyiapkan makan malam dapat menentukan seberapa kuat dan nyaman fungsi kandung kemih dan prostat Anda. Dan saya akan menunjukkan satu rutinitas malam hari yang telah membantu banyak pasien mengurangi frekuensi bangun malam hingga lebih dari 40% hanya dalam beberapa minggu. Jadi sebelum kita masuk ke kebiasaan pertama, izinkan saya meminta satu hal kecil. Beritahu saya di kolom komentar Anda menonton dari mana. Saya selalu senang melihat seberapa jauh pesan-pesan seperti ini menjangkau para penonton. Apakah Anda menonton dari Jawa, Kalimantan, atau dari belahan dunia lain? Saya ingin mengucapkan selamat datang, Anda berada di tempat yang tepat. Karena percakapan ini bukan hanya tentang prostat,
Ini tentang menjaga kebebasan Anda. Kebebasan untuk tidur sepanjang malam, bepergian tanpa rasa khawatir, dan tetap percaya diri terhadap tubuh Anda sendiri. Dan sebentar lagi saya akan mengungkap kebiasaan pertama yang mungkin terlihat sangat sederhana sehingga Anda bisa saja meremehkannya. Namun setelah memahami ilmu di baliknya, Anda tidak akan lagi memandang rutinitas harian Anda dengan cara yang sama. Beritahu saya di komentar kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar memahami bagaimana prostat mempengaruhi kenyamanan hidup Anda sehari-hari. Saya membaca setiap komentar. Sekarang, mari kita mulai dari sesuatu yang begitu sederhana hingga sering diabaikan oleh kebanyakan pria. Padahal merupakan salah satu cara paling efektif untuk menenangkan prostat dan memperbaiki sirkulasi tubuh pada saat yang sama. Ini bukan suplemen, bukan obat, dan bukan prosedur medis. Ini adalah hidrasi yang teratur dan tepat waktu. Saya tahu, Anda mungkin berpikir bahwa Anda sudah minum air setiap hari. Tetapi bagaimana dan kapan Anda minum sama pentingnya dengan berapa banyak Anda minum. Seiring bertambahnya usia, sinyal haus dalam tubuh melemah. Banyak pria melewati berjam-jam tanpa minum sedikit pun, lalu baru menyadari di malam hari bahwa mereka belum cukup minum, sehingga mencoba mengejarnya sekaligus. Mereka menenggak 2 atau 3 gelas sebelum tidur, dan akhirnya menghabiskan setengah malam untuk bolak-balik ke kamar mandi. Kedengarannya familiar? Pola seperti ini diam-diam membuat kandung kemih bekerja ekstra dan mengiritasi prostat. Ketika Anda terlalu lama tidak minum, urin menjadi lebih pekat, lebih gelap dan lebih asam. Keasaman itu tidak hanya membuat rasa perih, tetapi juga memicu peradangan pada lapisan kandung kemih dan jaringan di sekitar prostat. Dalam jangka panjang, iritasi ini dapat memperburuk pembengkakan dan melemahkan otot-otot yang bertanggung jawab menjaga aliran urin tetap kuat. Anggap saja sistem saluran kemih Anda seperti pipa air di rumah. Ketika pipa dialiri air secara teratur, bagian dalamnya tetap bersih. Tetapi jika Anda membiarkan kotoran menumpuk lalu berusaha membersihkannya sekaligus dengan tekanan besar, maka tekanannya meningkat dan sisa-sisa kotoran justru menempel di dinding pipa. Hal yang sama terjadi di dalam tubuh Anda. Menurut Journal of Urology, pria usia di atas 60 yang mengikuti jadwal minum terstruktur, yaitu minum sedikit demi sedikit sepanjang hari dan mengurangi asupan di malam hari, melaporkan penurunan frekuensi bangun malam hingga 41%. Aliran urin mereka membaik, dan kandung kemih terasa lebih kosong setelah buang air kecil. Ini memberikan dampak besar bagi kenyamanan, kualitas tidur, dan rasa percaya diri. Jadi bagaimana cara menerapkannya? Mulailah pagi Anda dengan segelas air sebelum minum kopi pertama. Hidrasi awal ini membantu membuang sisa metabolisme sepanjang malam dan memperbaiki sirkulasi. Sepanjang pagi hingga sore cukup minum setengah gelas setiap 30 hingga 45 menit. Hindari minum dalam jumlah besar 2 jam sebelum tidur. Jika Anda aktif atau tinggal di daerah panas, tambahkan sedikit garam mineral atau perasan lemon pada 1 gelas air setiap hari untuk mengganti elektrolit yang hilang. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini menjaga warna urin tetap kuning cerah, yang merupakan kondisi ideal, tidak terlalu bening dan tidak terlalu gelap, hanya seimbang. Dan berikut adalah bonus yang tidak banyak diduga oleh para pria. Hidrasi yang cukup membantu memperbaiki sirkulasi darah, terutama di area panggul. Darah membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh prostat serta otot kandung kemih agar dapat bekerja dengan baik. Ketika tubuh kekurangan cairan, walaupun hanya ringan, darah menjadi lebih kental, sehingga jantung harus bekerja lebih keras dan oksigen yang mengalir ke jaringan di bagian bawah tubuh menjadi berkurang. Jika terjadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sirkulasi yang lambat ini dapat membuat proses pemulihan menjadi lebih lambat, meningkatkan peradangan, dan melemahkan fungsi tubuh Anda. Jadi, setiap kali Anda mengambil kopi atau minuman bersoda, ingat bahwa minuman berkafein atau bergula akan mengurangi tingkat hidrasi harian Anda. Untuk setiap 1 cangkir kopi, imbangi dengan setengah gelas air tambahan. Kandung kemih Anda, jantung Anda, dan bahkan tingkat energi Anda akan merasakan manfaatnya. Dan ada kabar baik yang ingin saya bagikan. Salah seorang pasien, Pak Ahmad, berusia 68 tahun, dulunya bangun 4 hingga 5 kali setiap malam. Kami tidak langsung mulai dengan obat. Kami mulai dengan air. Dalam 3 minggu mengikuti pola minum yang teratur, minum sedikit demi sedikit sepanjang hari, dan menguranginya menjelang malam, frekuensi bangun malamnya turun menjadi hanya 1 kali. Ia mengatakan kejutan terbesar bukanlah tidur yang lebih nyenyak, tetapi bagaimana tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih tenang sepanjang hari. Kebiasaan kecil menciptakan perubahan besar. Hidrasi yang teratur adalah fondasi Anda.
Ini membantu mengurangi peradangan, mendukung sirkulasi, dan membuat setiap kebiasaan sehat lainnya bekerja lebih efektif. Namun perjalanan kita baru dimulai. Karena jika hidrasi bekerja dari dalam keluar, ada kebiasaan lain yang bekerja dari luar ke dalam. Sesuatu yang bisa Anda lakukan hanya dengan kaki Anda, namun memberi manfaat langsung bagi prostat yang jarang Anda pikirkan. Dalam beberapa saat, saya akan menunjukkan bagaimana berjalan kaki selama 10 menit setelah makan bisa berfungsi seperti terapi fisik untuk prostat dan sirkulasi tubuh Anda. Tidak perlu gym, tidak perlu peralatan khusus, hanya waktu dan konsistensi. Sebelum kita lanjutkan, beritahu saya di komentar kira-kira berapa gelas air yang Anda minum dalam sehari. Jujurlah, Anda mungkin akan terkejut betapa penyesuaian kecil bisa memberikan kelegaan besar. Sekarang mari kita berbicara tentang pergerakan. Anda mungkin sudah sering mendengar bahwa olahraga baik untuk jantung, berat badan, dan suasana hati. Tetapi yang tidak banyak disadari para pria adalah bahwa waktu Anda bergerak dapat berdampak langsung pada prostat dan sirkulasi tubuh. Begini maksud saya. Tepat setelah Anda makan, tubuh mengalihkan aliran darah ke perut untuk membantu mencerna makanan. Ini proses alami, tetapi ada efek sampingnya. Sirkulasi ke area panggul menjadi lebih lambat. Jika pada waktu itu Anda duduk di sofa, bermain ponsel atau menonton televisi, aliran darah ke bagian bawah tubuh menjadi semakin lambat. Dalam jangka panjang, aliran yang berkurang ini membuat nutrisi dan oksigen yang mencapai prostat, kandung kemih dan otot panggul menjadi lebih sedikit. Sekarang bagian yang mengejutkan. Penelitian dari Universitas Sao Paulo menemukan bahwa pria lanjut usia yang berjalan ringan selama 10 hingga 15 menit setelah makan siang atau makan malam memiliki resiko 35% lebih rendah mengalami gejala prostat tingkat sedang hingga berat. Hasilnya termasuk berkurangnya urgensi buang air kecil, lebih sedikit bangun malam dan kontrol kandung kemih yang lebih baik. Mengapa bisa begitu? Karena berjalan setelah makan bertindak seperti pompa lembut yang menggerakkan darah, oksigen, dan nutrisi menuju organ-organ di bagian bawah tubuh, termasuk prostat. Sirkulasi yang meningkat ini membantu mengurangi peradangan dan menjaga jaringan tetap sehat. Anggap saja seperti menyiram tanaman. Jika air berhenti mengalir ke akar, tanah mengering dan tanaman melemah. Hal yang sama terjadi pada prostat Anda ketika aliran darah melambat. Berjalan ringan setelah makan menjaga sistem penyiraman itu tetap aktif. Dan manfaatnya tidak berhenti di situ. Kestabilan gula darah adalah keuntungan tersembunyi lainnya. Kadar gula darah yang tinggi atau mudah naik turun menjadi salah satu faktor resiko pembesaran prostat yang lebih cepat dan gejala kemih yang lebih parah. Ketika Anda berjalan setelah makan, otot-otot Anda menyerap gula dari aliran darah untuk menghasilkan energi, sehingga kadar insulin tetap stabil. Ini melindungi prostat sekaligus menjaga vitalitas tubuh secara keseluruhan. Saya ingin menceritakan tentang salah satu pasien, Pak Budi. Beliau berusia 71 tahun, sudah pensiun, dan sangat menyukai acara televisi di malam hari. Tetapi ia sering bangun 3 kali setiap malam untuk buang air kecil dan tenaganya semakin berkurang. Saya memintanya membuat satu perubahan kecil saja, yaitu berjalan selama 10 menit mengelilingi kompleks setelah makan malam. Tidak perlu cepat, tidak perlu berat, cukup dengan langkah santai. Dalam 2 minggu, ia merasakan perbedaannya. Tidurnya membaik, suasana hatinya lebih cerah, dan ia berkata tubuhnya terasa lebih muda. Inilah hal yang ingin saya tekankan kepada setiap pria. Anda tidak perlu memforsir diri. Anda tidak memerlukan keanggotaan gym atau peralatan mahal. Yang paling penting adalah konsistensi. Kunci utamanya adalah membangun kebiasaan harian yang kecil yang meningkatkan aliran darah, menurunkan peradangan, dan menjaga keseimbangan hormon dari waktu ke waktu. Dan jika cuaca sedang tidak mendukung, itu tidak masalah. Anda bisa berjalan di dalam rumah, di koridor, di ruang tamu, atau di pusat perbelanjaan. Beberapa pasien lansia saya bahkan memasang pengingat, 10 menit di pagi hari, 10 menit setelah makan siang, dan 10 menit setelah makan malam. Itu sudah cukup untuk menjaga sirkulasi tetap aktif dan membuat prostat mendapatkan oksigen yang dibutuhkannya. Ingat, gerakan adalah obat. Darah adalah sistem pengiriman untuk segala hal yang dibutuhkan tubuh Anda. Mulai dari nutrisi, oksigen hingga hormon. Ketika alirannya lancar, tubuh pulih lebih cepat, pikiran bekerja lebih jernih, dan rasa percaya diri pun kembali. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang sering mengejutkan banyak pasien saya. Ini sesuatu yang sering dihentikan para pria seiring bertambahnya usia karena merasa sudah tidak perlu atau tidak pantas lagi dilakukan. Namun,
Penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya. Kebiasaan ini justru dapat melindungi prostat dan membuat fungsinya tetap normal. Dalam beberapa saat, saya akan menjelaskan mengapa aktivitas seksual yang teratur, baik bersama pasangan maupun secara mandiri, bekerja seperti sistem pembersihan alami bagi prostat, dan mengapa ini menjadi salah satu cara paling diremehkan untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dari Anda, kapan terakhir kali Anda mencoba berjalan sebentar setelah makan? Apakah mudah untuk menjadikannya kebiasaan? Ceritakan di komentar, siapa tahu cerita Anda bisa menginspirasi pria lain yang sedang menonton saat ini. Sekarang kita masuk pada kebiasaan berikutnya yang mungkin membuat Anda terkejut, karena ini adalah hal yang sering dihindari para pria untuk dibicarakan, atau secara perlahan mereka hentikan seiring bertambahnya usia. Namun dari sudut pandang medis, keputusan itu seringkali justru memberikan dampak buruk. Yang saya maksud adalah aktivitas intim yang teratur, proses alami yang memang dirancang oleh tubuh Anda. Sebelum Anda merasa canggung atau ingin mengabaikannya, izinkan saya menjelaskannya dari sudut pandang klinis. Prostat bukanlah kelenjar yang pasif. Prostat adalah kelenjar aktif yang berfungsi menyimpan dan melepaskan cairan sebagai bagian dari sistem reproduksi pria. Ketika fungsi ini melambat atau berhenti sepenuhnya, cairan tersebut bisa tertahan di dalam prostat. Lama-kelamaan, penumpukan itu dapat menyebabkan peradangan, penyumbatan, bahkan infeksi. Bayangkan seperti selang kebun yang dibiarkan berisi air selama berminggu-minggu tanpa mengalir, lama-lama muncul endapan dan tekanannya meningkat. Prinsip yang sama terjadi di dalam prostat Anda. Pelepasan secara teratur melalui aktivitas seksual alami atau stimulasi mandiri membantu menjaga sistem ini tetap bersih. Ini bukan dugaan, ini didukung oleh penelitian. Harvard School of Public Health mengikuti lebih dari 10.000 pria selama lebih dari 20 tahun. Mereka menemukan bahwa pria yang berejakulasi setidaknya 21 kali per bulan memiliki resiko 33% lebih rendah terkena kanker prostat dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Bukan karena frekuensinya ajaib, tetapi karena aktivitas itu membantu menjaga fungsi alami kelenjar, membersihkan sisa-sisa sel, mengurangi tekanan, dan meningkatkan aliran darah ke jaringan sekitar. Ada manfaat lain yang sering diremehkan para pria. Aktivitas intim membantu sirkulasi dan keseimbangan hormon. Aktivitas ini meningkatkan nitric oxide, senyawa yang dibutuhkan pembuluh darah untuk tetap terbuka dan lentur. Artinya, aliran darah menjadi lebih baik, bukan hanya ke prostat, tetapi ke seluruh tubuh. Salah satu pasien bernama Pak Rangga, berusia 67 tahun, datang kepada saya dengan keluhan merasa tidak terhubung dengan tubuhnya sendiri. Ia berhenti melakukan aktivitas intim bertahun-tahun karena mengira hal itu lebih aman bagi jantungnya. Namun setelah kami berdiskusi dan saya jelaskan ilmu di balik proses alami tersebut, ia perlahan mulai kembali melakukan aktivitas intim secara lembut. Perubahannya luar biasa. Dalam 2 bulan, rasa tidak nyaman di panggul berkurang, energinya meningkat, dan ia bahkan melaporkan tidur yang lebih nyenyak. Inilah yang saya tekankan kepadanya. Tujuannya bukan performa, melainkan menjaga sirkulasi dan fungsi tubuh. Kesehatan intim adalah bagian dari kesehatan menyeluruh. Sama seperti berjalan setelah makan membantu menjaga aliran darah, aktivitas seksual yang teratur menjaga prostat bekerja sebagaimana mestinya. Aktivitas ini juga menurunkan hormon stres seperti kortisol, yang berperan besar dalam peradangan dan ketidakseimbangan hormon. Itulah sebabnya mengapa pria lanjut usia yang tetap menjaga keintiman dengan sehat sering merasa lebih bersemangat, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Sayangnya banyak pria menganggap topik ini tabu. Mereka enggan menanyakannya kepada dokter atau merasa tidak pantas membicarakannya di usia tertentu. Namun sebagai seorang urolog, saya ingin menegaskan bahwa berbicara tentang hal ini bukan hanya normal, tetapi juga penting. Prostat, jantung, dan hormon Anda adalah sistem yang saling berkaitan. Ketika salah satunya mengalami stagnasi, yang lain akan ikut terpengaruh. Dan tentu saja, ini bukan tentang mengejar masa muda atau harapan yang tidak realistis. Sekarang kita masuk ke hal yang sering dilewatkan banyak pria. Ini tentang bagaimana menjaga kelancaran aliran dan vitalitas tubuh secara alami. Bahkan, jika keinginan Anda tidak sama seperti dulu, aktivitas pelepasan yang dilakukan dengan nyaman dan tanpa paksaan tetap memberi manfaat nyata bagi kesehatan prostat dan sirkulasi Anda.
Dan ada satu hal yang banyak pria tidak sadari. Koneksi emosional juga sangat penting. Kasih sayang, tawa, dan kebersamaan dapat menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan hormon tubuh. Jadi, meskipun bentuk keintiman fisik berubah seiring usia, keintiman emosional tetap berperan besar dalam menjaga kesehatan. Tubuh Anda tidak berhenti membutuhkan sirkulasi saat Anda berusia 60 tahun. Tubuh tetap membutuhkannya. Dan setiap bentuk aliran yang sehat, air, gerakan, maupun keintiman, membantu prostat Anda tetap bersih, tenang, dan berfungsi dengan baik. Kita sudah membahas 3 kebiasaan pertama: hidrasi, berjalan, dan pelepasan alami. Sekarang kita masuk ke 2 kebiasaan terakhir. Dan yang berikutnya, dimulai dari kesalahan yang paling sering dilakukan banyak pria, yaitu di piring makan mereka sendiri. Karena apa yang Anda makan setiap hari bisa menentukan apakah prostat Anda tetap dingin dan tenang, atau justru meradang dan mudah iritasi. Kebiasaan nomor 4, pola makan strategis untuk perlindungan prostat. Setiap pria makan, tetapi tidak banyak yang makan dengan tujuan kesehatan. Makanan yang tepat mampu menurunkan peradangan, menyeimbangkan hormon, dan melindungi jaringan prostat yang menentukan kenyamanan buang air kecil. Sebaliknya, makanan yang salah melakukan hal yang berlawanan. Mulailah dari warna. Merah dan hijau adalah sahabat terbaik Anda. Makanan merah seperti tomat, semangka, dan jeruk bali merah kaya likopen, antioksidan alami yang membantu menetralkan radikal bebas penyebab pembengkakan prostat. Tomat yang dimasak, seperti sup tomat atau saus pasta, justru membuat likopen lebih mudah diserap tubuh. Jurnal International Journal of Cancer bahkan menemukan bahwa pria yang makan tomat matang 2 kali seminggu memiliki resiko kanker prostat 28% lebih rendah. Lalu ada zinc, mineral penting yang banyak terdapat pada biji labu, makanan laut, dan kacang-kacangan. Zinc membantu menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan sel prostat. Kekurangan zinc sering menyebabkan kelelahan, penyembuhan lambat, hingga penurunan fungsi. Jangan lupa sayuran cruciferous seperti brokoli, kembang kol, kubis, dan Brussels sprouts. Mereka mengandung sulforapahen, senyawa yang membantu hati membersihkan hormon berlebih dan melindungi tubuh dari pertumbuhan sel abnormal. Ibaratnya, ini adalah tim pembersih alami bagi tubuh Anda. Cobalah membuat piring makan seperti lampu lalu lintas. Setengah piring sayuran hijau, 1/4 protein sehat, dan 1/4 karbohidrat baik seperti nasi merah atau ubi. Tambahkan sedikit minyak zaitun atau alpukat untuk lemak sehat. Dan apa yang perlu dibatasi? Daging olahan, makanan tinggi gula, dan makanan berminyak berat. Semua itu meningkatkan peradangan dan mengganggu sirkulasi, terutama di area yang sedang Anda lindungi. Saya teringat seorang bernama Pak Danang, usia 72 tahun. Beliau membuat aturan tomat untuk dirinya sendiri. Setiap makan harus ada warna merah atau hijau. Dalam 6 minggu, aliran urennya membaik dan kadar PSA-nya stabil. Keluhannya hanya 1. Sekarang beliau lebih sering berada di area sayur dan buah daripada di lorong camilan. Dan beliau bangga karenanya. Tapi pola makan terbaik pun tidak bisa bekerja maksimal jika tubuh tidak pernah masuk mode perbaikan. Dan disinilah kebiasaan terakhir berperan. Banyak pria menganggap tidur sebagai hal opsional, sesuatu yang bisa dikurangi jika sedang sibuk. Padahal, justru saat tidur nyenyak, tubuh melakukan perbaikan yang paling penting. Saat tidur dalam, tubuh melepaskan melatonin dan growth hormone, 2 zat alami antiinflamasi yang membantu memperbaiki dan melindungi jaringan prostat. Jika tidur kurang, hormon stres meningkat, testosteron turun, dan peradangan menyebar. Sebuah studi besar terhadap lebih dari 2.400 pria selama hampir 1 dekade menemukan bahwa pria yang sering mengalami gangguan tidur memiliki resiko 2 kali lipat mengalami penyakit prostat agresif. Untuk membantu tubuh memperbaiki prostat saat tidur, buat kamar gelap, tenang, dan sejuk. Hindari kafein dan makan besar 3 jam sebelum tidur. Matikan layar terang 1 jam sebelum tidur dan ikuti kebiasaan pertama.
Hentikan minum berlebihan 2 jam sebelum tidur. Ketika seorang pria akhirnya mulai memperhatikan kualitas tidur, mereka melihat perubahan besar. Bangun lebih segar, tekanan darah stabil, energi meningkat, dan tentu saja lebih jarang bangun malam. Karena ketika tidur Anda diperbaiki, hormon dan sirkulasi Anda ikut membaik secara alami. Mari kita rangkum kembali 5 kebiasaan alami ini untuk kesehatan prostat. 1. Hidrasi strategis. Minum stabil sepanjang hari, kurangi di malam hari. 2. Jalan setelah makan. 10 menit cukup untuk memperbaiki sirkulasi panggul. 3. Aktivitas intim teratur. Menjaga fungsi prostat dan keseimbangan hormon. 4. Pola makan strategis. Likopen dan zinc untuk menenangkan peradangan. 5. Tidur berkualitas. Waktu tubuh memperbaiki jaringan prostat. Masing-masing kebiasaan ini sudah kuat, tetapi bila dilakukan bersama, hasilnya luar biasa. Ingat, tujuan kita bukan hidup selamanya, tapi hidup dengan nyaman. Tidur tanpa gangguan, perjalanan tanpa khawatir, bangun dengan energi dan percaya diri. Dari 5 kebiasaan ini, mana yang paling membuat Anda terkejut, dan mana yang ingin Anda mulai malam ini? Tulis di komentar. Cerita Anda bisa membantu pria lain mengambil langkah yang sama. Jika Anda punya teman, saudara, atau ayah yang membutuhkan informasi ini, bagikan video ini. Mungkin ini adalah pengetahuan yang bisa mengubah hidupnya. Tetap konsisten, tetap penasaran. Dan ingat, Anda punya kendali yang jauh lebih besar terhadap kesehatan Anda daripada yang sering Anda dengar. Video ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan konsultasi medis. Jika Anda mengalami perubahan, rasa sakit, atau kekhawatiran pribadi, segera temui tenaga kesehatan. Tubuh Anda pantas mendapatkan perhatian profesional.